Bu Semi. Halo, Assalamualaikum. iya Bu Maya, halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Semi? Alhamdulillah Bu Maya sehat, meskipun ini sehatnya ya sehat-sehatan karena masih ada sedikit hal yang mengganggu pikiran saya. Wah, ada yang bisa saya bantu Bu Semi? Eh, Mungkin jenengan bisa sharing ke saya. Ada apa sebenarnya? Iya. Ini Bu Maya lagi sibuk nggak? Enggak ini, saya baru kosong ini. Baik, baik. Kalau misalnya Bu Maya sedang kosong, sedang tidak sibuk, boleh dong Bu kita berbincang-bincang sebentar. Iya, boleh dengan senang hati Bu Semi. Ya, Baik. eh ini ngomong-ngomong, Mm-mm. ini dari percakapan kita ini apa yang panjenengan harapkan dalam percakapan ini nanti? Iya, Bu Maya, saya ingin menemukan solusi permasalahan yang sedang saya hadapi. Mudah-mudahan setelah saya berbincang, bercerita pada Bu Dewi, nanti saya bisa menemukan gambaran tentang apa yang dapat saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Gitu. Bu Semi, kalau boleh tahu, memangnya ada masalah apa sih? Jadi begini, Bu, di kelas saya itu, jadi ada salah satu murid. Kalau di pelajaran lain itu alhamdulillah aman. Cuman di satu pelajaran, pelajaran bahasa Indonesia, itu dia sering apa ya, sering tidak menyelesaikan tugas. Kemudian kalaupun mengumpulkan tugas itu tidak tepat waktu, itu pun tidak semua tugas dikerjakan, tidak lengkap. Kemudian juga saya melihat anak ini tuh kurang bersemangat gitu Bu kalau belajar sama saya khususnya pelajaran bahasa Indonesia ini males-malesan, ogah-ogahan, kayak buka buku aja kayaknya nggak mau banget gitu. Jadi saya Oh, merasa pusing gitu, gimana sih ini gitu. oh begitu ya. Baik tadi Bu Semi matur bahwa ada satu siswanya yang kurang semangat ya Iya Bu. dalam belajar dan ketika pelajar terutama ketika pelajaran bahasa Indonesia jarang mengerjakan tugas. Mm-mm. Begini Bu Semi, Mm-mm. apakah Ibu sudah menelusuri penyebab masalahnya? Hmm, yang sudah saya lakukan itu saya baru baru memanggil anak ini Bu. Jadi saya panggil anaknya secara personal gitu. Saya panggil, kemudian saya utarakan pengamatan saya. Kok kamu terlihat malas-malasan ya kalau pelajaran bahasa Indonesia? Kok kamu kurang bersemangat? Mengumpulkan tugas pun tidak lengkap. Itu pun sering terlambat. Itu penyebabnya apa? Itu saya sudah saya tanyakan, Bu. Oh gitu ya. Lalu dari pengamatannya Bu Semi, mengapa tidak begitu suka sama pelajaran ini panjenengan terutama bahasa Indonesia, Bu? Mm-mm. Iya, jadi setelah saya tanya secara personal, saya juga menyelidiki juga. Saya tanya ke beberapa temannya gitu, memang ternyata anak ini tuh kurang suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi di mindsetnya dia itu Bu, kalau pelajaran bahasa Indonesia itu pelajarannya itu berisi bacaan yang panjang, yang dimana dia harus membaca dari awal sampai akhir supaya bisa menyelesaikan soal gitu. Nah ini masalahnya itu di sini dia malas membaca. Jadi sudah memeng ya kalau lihat Iya. tulisan-tulisan yang panjang itu ya. Nah, Mm-mm. gini Bu, kira-kira kondisi ideal apa yang panjenengan inginkan untuk apa itu anak yang bermasalah tadi, Bu? Tentu saja Bu Maya, saya ingin anak ini tuh ya bisa mengikuti pelajaran seperti teman-teman yang lain. Karena teman-teman yang lain berdasarkan pengamatan saya, sepenglihatan saya, aman-aman saja. Mereka welcome saja dengan saya. Pelajaran apapun juga tampaknya baik-baik saja, tidak ada masalah gitu. Jadi harapan saya anak ini juga bisa seperti teman-teman yang lain, supaya tidak tertinggal pelajaran, supaya nggak sia-sia dia datang ke sekolah. Iya.
Nah ini, kalau begitu, apakah yang bisa Bu Semi lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak itu ya? Mm-mm. Kira-kira apa? Iya Bu, ternyata setelah saya ingat-ingat, saya refleksi lagi, ternyata memang salah satu faktor penyebabnya itu mungkin ada di saya gitu. Yang pertama itu karena eh, apa saya ingat-ingat kembali ternyata dalam pembelajaran itu metode saya memang banyak monotonnya gitu, membuat anak gampang bosan, terkhusus untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ini. Jadi memang kayaknya saya harus mulai refleksi lagi. Saya harus banyak-banyak baca supaya dapat referensi metode pembelajaran khususnya bahasa Indonesia yang tidak membosankan. Em, saya pernah menerapkan beberapa metode pembelajaran sebelumnya, tapi itu juga kurang efektif, Bu, gitu. Begitu ya. Iya. Eh, Selain itu, kira-kira mungkin di dalam pembelajaran metode yang panjenengan terapkan itu apakah ada cara lain ketika jenengan memberikan pembelajaran itu ada metode yang sudah jenengan terapkan di situ? Oh iya, saya pernah mencoba ini, Bu. Jadi kan dalam pelajaran bahasa Indonesia itu kan ada apa namanya materi tentang teks, teks narasi gitu. Nah, saya pernah mencoba dengan pesan berantai. Jadi ini permainan, games, ice breaking gitu, Bu. Jadi tidak tidak anak tidak saya berikan materi berupa bacaan kemudian menelaah gitu tidak, tapi saya wujudkan dalam bentuk permainan pesan berantai. Nah, di sini terlihat anak ini mulai enjoy, sedikit menikmati gitu, tidak terlihat malas-malasan lagi. Maksudnya eh, mungkin tertantang juga gitu kali ya Bu, karena tampak beda pembelajarannya. Nah, ini mungkin mungkin apa namanya pembelajaran ini sedikit berdampak untuk anak ini. Ada ice breaking, kemudian metodenya dengan games, jadi tidak monoton hanya belajar gitu. Berarti metode yang panjenengan terapkan dengan ice breaking ini memberi pengaruh yang luar biasa ke anaknya ya Bu ya. Ya, luar biasa. Bu Semi, Ya, menurut panjenengan kalau di rating itu kira-kira dari angka 1 sampai 10 menurut Bu Semi yang panjenengan lakukan tadi seberapa keberhasilan yang panjenengan peroleh itu kira-kira berapa? mm-mm. Kalau saya lihatnya secara keseluruhan sekelas gitu ya Bu ya, termasuk anak ini gitu. Kalau memang terlihat sekali perbedaannya ketika saya mengajar dengan metode yang biasa, yang biasanya dengan metode menggunakan permainan pesan berantai ini, antusias anak-anak itu beda. Dan kalau misalnya di rating itu mungkin ada di skala 7 sampai 8, Bu. Luar biasa ya. Iya. Ya. Selanjutnya Mm-mm. ini untuk rencana kedepannya Bu Semi apa yang akan panjenengan atau bagaimana langkah-langkah Bu Semi untuk meningkatkan lagi agar motivasi anak itu lebih bagus lagi Bu? Mungkin Iya, ada Bu. cara lain. Iya, tentunya saya harus mengupgrade diri saya ya Bu ya, karena tadi berdasarkan hasil refleksi kan memang ada faktor sayanya juga. Jadi memang saya harus upgrade eh, pengetahuan saya, upgrade kemampuan saya tentang metode-metode pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan. Tentu saja yang Ya. menantang juga bagi siswa. Memperbanyak games, maksud saya memperbanyak metode pembelajaran dengan games ataupun menyelingi pembelajaran dengan ice breaking. Tampaknya itu membuat siswa antusias dan tertantang. Jadi saya akan cari referensi, saya akan banyak belajar lagi tentang hal ini gitu Bu. Wih, luar biasa ya Bu Semi. Di dalam melaksanakan langkah-langkah panjenengan ini, kira-kira siapa yang membantu Bu Semi di dalam menyusun apa ini langkah-langkah panjenengan ini? Kira-kira siapa saja yang terlibat? Iya, tentu saja karena ini kegiatannya di sekolah, Bu, dan
berarti ini kan ada masalah di kelas saya. Tentu saja saya harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah. Kemudian juga untuk pembelajaran teman-teman yang lain, tentu saya juga akan sharing dengan rekan sejawat saya. Kemudian karena ini berhubungan dengan anak di dalam kelas gitu, jadi saya kemungkinan juga akan melibatkan orang tua murid, begitu. Ya, bagus sekali ya Bu Semi. Ini kira-kira berapa lama Bu Semi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan semua kegiatan itu? Kira-kira butuh waktu berapa lama ini? Iya, kalau waktunya mungkin tidak lama ya Bu ya, karena ini kan sejalan dengan kegiatan pembelajaran. Mungkin yang akan terlihat lama itu hasilnya, karena kan apalagi ini proses tidak instan gitu. Jadi kalau kalau waktu itu mungkin seiring dengan berjalannya waktu akan tidak lama, tapi kalau untuk melihat hasilnya itu yang membutuhkan waktu lebih lama. Nah, perubahan ini akan panjenengan mulai kapan ini? Mau mulai kapan ini? Harusnya secepatnya Bu, karena saya juga sudah eh, apa, sudah kadung gemes sama anak ini yang selalu malas-malasan itu. Jadi sebaiknya saya merealisasikan rencana saya ini secepat mungkin. Kalau secepat mungkin, mungkin Mhm. ada target waktunya, misalnya minggu Mhm. depan atau Mhm. 2 minggu lagi, mungkin panjenengan akan mulai kegiatan ini kapan ini, Bu? Iya, iya Bu. Seminggu ini kan di sekolah saya masih kegiatan MPLS, kita masih tes diagnostik dan seterusnya. Jadi insya Allah saya akan mulai kegiatannya di minggu depan, gitu. Iya, bagus. Eh, Kiranya Bu Semi melakukan itu, semoga nanti berkolaborasi ya Bu ya, bagus sekali ya. Nah ini Bu, kemudian Bu Semi ada komitmen apa yang akan Bu Semi lakukan agar rencana-rencana Bu Semi itu dapat berjalan dengan baik? Ya Bu, karena ini tadi kan ada hubungannya dengan saya yang harus mengupgrade diri saya, berarti memang komitmen ini eh, apa lebih fokusnya ke saya. Saya yang harus konsisten, saya yang harus bertanggung jawab gitu. Kemudian juga saya yang harus rajin-rajin untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat. Saya juga yang harus rajin berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah. Kemudian saya juga yang harus eh, apa ada kerjasama juga dengan orang tua. Jadi kalau komitmennya memang harus dari diri saya harus lebih berkonsisten dan selalu melakukan upgrade diri gitu. Gini, ini luar biasa yang panjenengan lakukan ya. Adakah dukungan dari pihak lain yang ikut serta dalam kegiatan panjenengan ini, Bu? Ada Oh, dukungan? eh, mm-mm. Kalau seperti tadi yang sudah saya sampaikan di depan, tentu saja di sini kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan alhamdulillah orang tua itu sangat mendukung. Ini tinggal sayanya saja ini Bu, yang harus disemangatin, yang harus ditatar lagi konsistensinya gitu, supaya Iya, iya. apa yang sudah saya rencanakan bisa terrealisasi dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal tentu saja. Berarti faktor internalnya ya, Bu ya, yang harus ditata ya, Bu Betul, ya. betul Bu Maya. Iya, baiklah Bu Semi, semoga berjalan dengan baik, semoga berjalan dengan lancar apa yang sudah panjenengan rencanakan. Tadi Bu Semi sudah berbincang-bincang dengan saya. Eh, Menurut panjenengan setelah berbincang-bincang dengan saya, gimana rasanya, Bu? Rasanya lega, Bu. Kalau kemarin-kemarin itu saya masih ruwet. Maksudnya saya harus ngapain gitu, saya mesti bagaimana gitu. Tapi alhamdulillah dengan ngobrol sama Bu Maya ini saya jadi terinspirasi, saya jadi apa lebih terbuka wawasannya, mindsetnya lebih berkembang gitu. Jadi terima kasih Bu Maya ini lebih lebih lega, lebih semangat lagi saya jadinya. Syukurlah kalau di dalam percakapan kita tadi ada banyak hal yang sudah panjenengan sampaikan, kemudian keluh kesah panjenengan sudah
terurai ya Bu ya. Iya. Iya, benang Tapi rambutnya sudah sedikit terurai gitu, Bu. iya. Tapi nanti akan saya tunggu 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi untuk ketemu lagi ya Bu ya, untuk Oh, ngobrol bareng biar kita melihat sejauh mana perkembangan yang panjenengan buat langkah-langkah panjenengan yang panjenengan buat itu Bu. oh Iya. ya. Iya Bu Semi mungkin ada lagi yang panjenengan mau sampaikan pada saya? Iya, Bu Maya, terima kasih banyak. Maksudnya, eh, berarti kita akan ketemu lagi. Nanti saya akan menyampaikan gimana nih perkembangan setelah saya melakukan beberapa perubahan. Ini malah apa namanya membantu saya banget nantinya. Jadi kalau misalnya nanti di tengah prosesnya saya ada kesulitan, saya bisa ngobrol lagi sama Bu Maya. Gitu. Iya, saya juga senang sekali loh, Bu Semi. Kalau nanti saya juga mengalami hal yang sama dengan Bu Semi, jadi kita sama-sama berbagi praktek baik ya, Bu ya. Baik, Bu Ya, Maya. Bu Semi, Iya, kiranya Bu. begitu ya, Bu. Yang obrolan kita cukupkan sekian ya. Sampai ketemu nanti di 2 minggu lagi ya, Bu ya. Insya Allah, terima kasih Bu Maya. Ya, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.